ini bisa digunakan dalam kondisi offline, ini tanpa adanya jaringan. Kita coba setir buttonnya. Hasil perombakan asam amino akan menghasilkan asam karboksila dan juga NH3 atau bisa kita sebut sebagai urea atau amonia. Asam karboksilat akan dimanfaatkan untuk membuat asam amino baru. Sedangkan amonia atau NH3 akan dikeluarkan melalui siklus urea yang nantinya akan dibuang melalui urin dalam proses augmentasi. Eritrosit tua akan dirombak menjadi Fe, globin, dan juga hemin, yang mana Fe dan globin bersama-sama akan membentuk eritrosit baru, sedangkan hemin dia akan dirombak menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Saat suhu tubuh tinggi melebihi suhu normal, hal ini akan merangsang hipotalamus untuk memproduksi enzim bradikinin. Enzim bradikinin berfungsi untuk menstimulus pelebaran pembuluh darah di sekitar kulit dan aktifnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menyerap urea, garam, dan air yang nantinya akan dikeluarkan berupa keringat melalui pori. Hal ini akan membuat suhu tubuh kembali normal. Hasil akhir dari metabolisme organ paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air. Namun, zat ini tidak diangkut dari seluruh tubuh menuju ke alveolus dengan bentuk demikian. Zat ini diangkut dalam bentuk HbCO2 atau bisa kita sebut dengan karbomonohemoglobin, H2CO3 atau asam karbonat, dan HCO3- atau bisa kita sebut ion karbonat. Zat ini diangkut dalam kapiler darah dan berdifusi menuju ke dalam rongga alveolus. Kemampuan untuk zat tersebut berdifusi didukung dengan adanya struktur lamina basalis pada alveolus. Hasil akhir dari metabolisme organ paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air. Namun, zat ini tidak diangkut dari seluruh tubuh menuju ke alveolus dengan bentuk demikian. Zat ini diangkut dalam bentuk HbCO2 atau bisa kita sebut dengan karbomonohemoglobin, H2CO3 atau asam karbonat, dan HCO3- atau bisa kita sebut ion karbonat. Zat ini diangkut dalam kapiler darah dan berdifusi menuju ke dalam rongga alveolus. Darah masuk ke dalam nefron melalui arteri aferen, sedangkan arteri eferen berperan dalam menyerap zat-zat
yang diserap kembali dari proses reabsorpsi dan augmentasi yang terjadi sepanjang nefron. Arteri aferen membawa darah menuju ke glomerulus. Di dalam glomerulus, darah difiltrasi dan menghasilkan filtrat berupa H2O, NaCl, HCO3-, H+, urea, dan glukosa, serta asam amino dan beberapa obat. Zat ini kemudian melanjutkan proses selanjutnya, yaitu pada tubulus contortus proximal. Dalam tubulus contortus proximal, NaCl tereabsorpsi menuju arteri eferen secara difusi terfasilitasi. Sel epitel pada tubulus contortus proximal juga mensekresi H+ yang bersifat asam dan amonia yang bersifat basa untuk menjaga kestabilan pH. Memiliki dua bagian, yaitu lengkung Henle descendens dan ascendens. Di dalam lengkung Henle descendens terjadi penyerapan air secara transport pasif. Hal ini terjadi karena dalam lengkung Henle descendens terdapat protein aquaporin sehingga epitel transport permeabel terhadap air. Lengkung Henle ascendens memiliki struktur tebal dan tipis. Lain halnya dengan lengkung Henle descendens, lengkung Henle ascendens tidak permeabel terhadap air. Struktur yang tipis pada lengkung Henle ascendens permeabel terhadap NaCl, sehingga terjadi penyerapan secara transport pasif. Sedangkan pada bagian yang tebal juga terjadi penyerapan NaCl, namun terjadi secara transport pasif. Dalam tubulus contortus distal terjadi regulasi K+ dan NaCl. Selain itu, juga terjadi regulasi pH dengan menambahkan HCO3- dan juga H+.